jika nilai indeks prestasi semester kalian ya. Jadi per semester ya ini itu di atas 2,75 kalian bisa mengambil 22 SKS. Kalau di bawah itu berarti kalian tidak bisa mengambil berapa ya? Kayaknya 20 ya. 20 SKS. Nah, untuk yang indeks prestasi semesternya di atas 3 itu bisa mengambil 24 SKS. Nah, saya lihat teman-teman semua ya kebanyakan itu di atas 3 ya, di atas 3. Alhamdulillahnya di atas 3. Nah, kalian berarti bisa mengambil 24 SKS. Nah, kalian sudah mengambil nih 24 SKS ya. Kalian sudah melihat nih mata kuliahnya. Oh, ini di semester ini 24 SKS saya harus mendapatkan nilai A misalnya ya. Jadi kalian harus berusaha dong ya untuk mendapatkan nilai A dengan cara apa? Dengan cara belajar ya. Sering saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya dari perwalian pertama sampai yang terakhir bahwa dosen itu jika menjelaskan waktunya tidak cukup di kelas teman-teman, di ruangan ya. Jadi semua yang disampaikan oleh dosen kalian itu adalah hal-hal penting yang harus kalian ketahui. Nah, detailnya teman-teman itu harus belajar mandiri. Ya, jadi detailnya kalian harus belajar mandiri. Jadi misalnya di pertemuan satu ya, dosen itu pasti sudah menyiapkan materi bahwa capaian pembelajarannya ini ya. Di capaian pembelajaran itu tidak semua yang disampaikan. Itu adalah hal-hal penting, poin-poin penting yang beliau sampaikan. Nah, tugas kalian setelah kalian mendapatkan kuliah, itu bisa menyisihkan waktu, misalnya 1 jam, menambahkan waktu 1 jam untuk belajar mandiri atau mengulang lagi apa yang disampaikan dosen kalian. Oh, ada istilah BSR ini. Apa tuh BSR? Kalian baru kemarin kan belajarnya? Ada yang masih ingat? Apa itu? Ada, Bu. Oke, apa? Break even stripping ratio, Bu. Itu kepanjangannya, bukan definisinya. Kayak suatu nilai yang menentukan kalau tambang itu akan dilakukan secara terbuka atau tertutup. Oke, apa persamaannya? Bagaimana cara menentukannya? Kalau itu udah agak lupa, Bu. Baru juga kemarin udah agak lupa. Nah, kalau teman-teman mengulang kembali materi itu pasti saya yakin Suryadi ini nggak akan lupa. Ya, saya yakin Suryadi ini tidak akan lupa. Apalagi teman-teman, bukan satu mata kuliah di satu semester. Mekanika fluida kan, apalagi Ale itu kan banyak sekali ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang harus teman-teman lulus ya. Jadi kalian harus spare waktu untuk belajar mandiri, karena kalau kalian hanya berpatokan belajar di ruang kelas saja itu sebenarnya tidak cukup. Jadi waktunya itu tidak cukup. Dosen kalian itu tidak hanya mengajar kalian ya, tapi dia punya tridharma. Selain pendidikan, mengajar kalian, dia penelitian, dia pengabdian kepada masyarakat, mengikuti melaksanakan tugas tambahan. Jadi itu sangat banyak, dan cara kalian untuk untuk memahami itu dengan belajar mandiri. Jelas? Jelas? Jelas, Bu. Oke, nah dengan cara apa lagi belajar mandiri itu? Jadi di sini belajar mandiri itu tidak hanya belajar sendiri ya. Kalian bisa membentuk grup. Oh, si Suryadi nih paham sistem penambangan. Kita belajar deh Suryadi. Kita menentukan nih, misalnya belajar diskusi kelompoknya itu setiap hari apa, berapa lama. Nggak apa-apa 1 jam. Kalau produktif itu saya yakin kalian itu lulus semua sispen. Misalnya
si Rido ahli paham Ale misalnya matriks ini paham. Terus spare waktu misalnya 1 jam aja itu dalam entah 1 kali seminggu ataupun setelah mata kuliah, saya yakin semuanya akan lulus ya. Gitu ya teman-teman. Oke. Jadi di sini kalau semuanya sudah masuk, saya rasa semuanya ikut himpunan ya. Ikut himpunan. Semuanya ikut himpunan. Ada yang tidak ikut himpunan? Raffi, enggak ikut himpunan Raffi. Rido enggak ikut himpunan. Tidak, Bu. Tidak. Oke, walaupun tidak ikut himpunan ya, itu bisa belajar mandiri dengan membentuk kelompok ya. Jadi mandirinya ini maksud saya itu di luar kelas ya, di luar ruangan. Nah, kalau teman-teman yang ikut himpunan itu teman-teman bisa merasakan ya, ketika kalian kerjakan itu bersamaan, itu semuanya mudah. Benar tidak? Benar kan ya? Jadi segala sesuatunya itu kalau diskusikan bersama-sama, ya dikerjakan bersama-sama itu terasa mudah karena ya tidak karena pemahaman orang itu berbeda-beda. Jadi setiap individu itu mempunyai kapasitas pemahaman masing-masing. Yang seperti saya katakan tadi, mungkin Suryadi paham sispen tapi belum tentu misalnya paham Ale, ataupun tadi Rido paham Ale tapi belum tentu paham sispen. Jadi kalian bisa bergantian ya, bisa bergantian. Jadi harapan saya ya untuk seluruh mahasiswa perwalian saya itu seperti itu ya. Jadi kalian satu angkatan ya, kalian dari awal berjuang bersama sampai semester kemarin ya, semester 3 kalian sudah berjuang bersama-sama. Saya harapkan semuanya akan lulus bersama-sama ya. Saya harapnya itu lulus bersama-sama dan paling cepat ya mungkin ada 3,5 tahun ya, paling lambatnya 4 tahun ya. Saya harapannya seperti itu. Besar harapan saya mahasiswa perwalian saya itu lulus tepat waktu. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, ini adalah mata kuliah ya yang ada di semester 4. Sudah ada yang melakukan KRS ya tadi, si Rido ya. Selain Rido siapa lagi yang sudah mengisi KRS? Oke, Siva. Saya sudah, Bu. Tapi Bu. Siva sudah diajukan. Yang sudah diajukan ya? Sudah, Bu. Sudah diajukan. Oke, berapa SKS Siva? 23. 23. Berarti mata kuliah apa yang tidak diambil di sini? Analisis investasi tambang, Bu. Oke, analisis investasi tambang. Oke, berarti SG ambil ya, SG. Stadium general juga tidak, Bu. Oh, berarti apa yang tambahannya? Sebentar, Bu, saya lihat dulu. Oke, kemarin siapa yang ngambil stadium general semester kemarin? Saya Bu. Saya, Bu. Siapa itu? Itu gimana nilainya? Aman? Aman aja sih, Bu. Aman ya? Oke, jadi Saya C Bu. Kok bisa G-nya astaga. Bapaknya nggak bisa nge-scan file saya. Nah, teman-teman ini juga. Jadi kalian harus pahami ya. Ketika kalian melakukan scan, kalian harus pastikan bahwa dokumen itu bisa diakses, bisa terbuka atau tidak error ya. Ini ya banyak kejadian di mata kuliah saya ya, yang semester kemarin. Nah, kebetulan saya tandem dengan DLB ya, dan dokumen itu tidak bisa dibuka.
dokumen itu adalah nilai ujian akhir semesternya. Bayangkan coba, sudah mengerjakan, dokumennya tidak bisa terbuka, otomatis UASnya 0, kan ya? Siapa yang rugi? Ya kalian yang rugi. Dosennya nggak mau tahu, ini tidak ada yang saya bisa periksa. Seperti itu ya. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan apakah sudah kalian submit ya, atau sudah kalian kirim dalam hal ini, dan dokumennya itu terbuka, bisa diakses oleh semua orang ya, bisa terbuka. Jadi jangan kalian klik misalnya submit, terus kalian tidak cek lagi dokumennya itu bisa terbuka atau tidak. Jelas ya? Oke, siapa lagi yang dapat C selain siapa nih? Tadi Raffi, Bu. Raffi. Ada lagi? Ada yang tidak lulus SG? Kemarin itu file saya bisa dibuka, Bu, tapi nggak bisa di-scan di Turnitin. Kok bisa? Karena saya ini kayak saya ekspor, dia malah jadi gambar gitu katanya di keterangan bapaknya. Nah, itu berarti ada ininya kan, juknisnya kan, SG. Ada tidak juknisnya? Ada, Bu. Ada. Jadi teman-teman harus perhatikan itu ya. Raffi, ini pelajaran penting bagi kamu, Raffi ini. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Syifa sudah dilihat, Syifa? Apa yang tidak diambil? Untuk yang tidak diambil di sini stadium general sama analisis. Nah, yang saya ambil itu KWN, Bu, kewarganegaraan. Oke, untuk mata kuliah ada tidak yang TPB kemarin tidak lulus, Syifa? Tidak ada, Bu. Oke, lulus semua ya. Oke. Hafiza ya, silakan Hafiza. Sudah isi KRS? Hafiza. Sudah, Bu, seperti Siva, Bu, sama. Cuma saya belum menyimpan. Oke. Jangan lupa submit ya. Oh iya, kelasnya jangan lupa. Kalian sudah dapat kan pembagian kelas? Sudah, Bu. Sudah kan ya? Jadi jangan salah masuk kelas, jangan salah pilih kelas, dan jangan salah pilih kode mata kuliah ya. Jadi di sini kita punya 2 kode yang berbeda ya. Bagi yang mengambil SG itu kodenya KU ya, dan geologi struktur karena kita ini adalah layanan, jadi kodenya itu GL. Jelas? Oke, Wildan. Sudah juga Wildan. Sudah, Bu. Oke, berapa SKS Wildan yang diambil? Oh, saya ngambil 23, Bu. 23. Jadi satunya apa, kewarganegaraan juga? Iya, Bos, kewarganegaraan. Oke. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang kesulitan mengisi KRS? Imam Santoso? Udah ngisi KRS, Bu. Oke, berapa SKS? 23, Bu. 23. Oke, rata-rata di atas 3 ya. Oke, apa? Kewarganegaraan juga? Iya, Bu, KWN, Bu. Oke. Ada yang mengambil 20 SKS? Siapa? Yang hanya 20? Akzal, gimana Akzal? Maaf sebelumnya, Bu. Kalau saya kan ikut pertukaran mahasiswa ke ITB, Bu. Jadi yang baru bisa dikonversi SKS-nya itu baru 15 SKS gitu, Bu. Jadi nggak semua yang bisa saya ambil di prodi ini, Bu. Maksimal cuma 20 SKS kalau pertukaran mahasiswa, Bu. Oke, jadi yang di prodi kamu yang ambil ngisi KRS-nya sekarang mata kuliah apa saja? Kalau saya ngambilnya ada Geostruk, Magnum, TTL, terus apa lagi kemarin tuh, Bu? Ada KWN juga, Bu. Totalnya 15 SKS gitu, Bu. Oke. Yang penting KRS-nya diisi ya. Oke, selain Akza siapa lagi yang ikut pertukaran pelajar? Pertukaran pelajar, guys, Akza programnya? Pertukaran mahasiswa Merdeka, Bu. Oke. Program MBKM.
Oke, siapa lagi selain Agza? 4 orang itu ya, Agza? Atau 5? Kemarin ada 4, tapi ada 1 yang ngundurin diri, Bu. Oke, berarti 3. Iya, Bu. Oke. Berarti yang yang dosen walinya sama saya Agza saja ya, Agza. Yang 2-nya itu dari Parham. Oke, itu Ani. Saya Bu, satu lagi Bu. Oke, satunya siapa lagi? Tuani berapa SKS sama? 15 SKS. Sama Bu. Oke, selain Tuani sama Agza siapa? Anak Parham. Satu lagi ya anak Parham. Oke. Oke, ada yang mau didiskusikan teman-teman terkait ini mata kuliah di semester 4? Oke, silakan Rizky. Bu, mau nanya Bu, sempat dibilang cutting kalau nggak lulus suspend katanya nggak bisa ngambil PTPM ya Bu? Coba ya saya lihat KRS-nya ya. KRS-nya, RPS-nya. Duh, bahaya banget itu kalau kalian tidak bisa ngambil PTPN. 3 SKS. Kalian mau ngambil apa coba? Bentar. Benar. Oke. Iya ya, jadi yang tidak lulus Sispen itu tidak bisa mengambil PTPM. Ya, dan apa ini satunya? Geologi fisik. Geologi fisik mah enggak ya. Oke, berarti kalian kurang 3 SKS. Sebentar, coba saya lihat Rizky berapa IPK-nya sih. PK-nya masuk, ambil 24 SKS bisa. Sayang sekali Rizky, kali kamu nggak bisa ngambil PTPN. Kamu rencananya ngambil apa berarti? Ini berarti kurang 4 Bu. Kurang 4. Ya paling ngambil SG sama analisis investasi Bu. Sebentar. Oke, jadi di pertambangan itu ada 2 kakak, teman-teman ya. Jadi ada kakak ESDB dan kakak P3. Ya, SDB itu ya eksplorasi ya. Eksplorasi di situ termasuk remote sensing ya, pemodelan dan yang lainnya. P3K itu ada pengelolaan dan pemurnian, terus ada lingkungan tambang ya, terus ada
geotek. Nah, di sini kalian harus sudah harus tahu mau fokus kemana. Ya, walaupun kalian semester 4 ya, sebenarnya kalian bisa menentukan itu di semester 5, tapi kalian sudah harus punya bayangan kalian mau ngambil apa. Jadi jangan sampai pada saat sudah semester-semester akhir, ya kalian sudah banyak nih ngambil mata kuliah SDB, terus kalian ternyata mau P3 tugas akhirnya, di mana kalian tidak mengambil misalnya mata kuliah di sebelumnya ya, itu akan kesulitan. Jadi kalian akan kesulitan karena butuh waktu untuk belajar lagi. Jelas ya? Jadi Rizky, kalau kamu ngambil analisis investasi tambang, ya berarti kamu fokus ke ekonomi. Gitu. Tapi tidak masalah sih ya, tidak masalah. Kalau mau tahu ya, mau tahu. Yang sebentar saya lihat TPB-nya aman. Ya Allah, sayang sekali Rizky ini sispennya. Ya. Oke, Rizky, tidak masalah ya kalau memang mau mencukupkan ya 24 full mengambil analisis investasi tambang, tidak masalah. Tapi ingat ya, beban SKS 24 itu kamu bisa atau tidak ya. Metode di sini ada Metnum ya, ada analisa data. Terus ada teknik tenaga listrik. Ini lumayan ini, kalau kalian bisa tanya kakak tingkatnya, itu adalah mata kuliah yang lumayan. Coba saya lihat metode numerik, kayaknya syaratnya jangan sampai ale. Benar. Metnum itu syaratnya adalah ale. Jadi tadi siapa siapa tadi namanya? Aduh. Siapa tadi namanya yang tidak lolos? Mana dia? Wilher. Mana Wilher? Kayak ada lagi yang tidak lolos. Sispen sama Ale. Fahmi apa? Nggak lolos apa? Saya tuh nggak lulus sispen Bu, cuman kemarin saya sebelum validasi KRS tuh nanya sama Kati kan Bu bisa ngambil PTPM atau enggak, katanya bisa. Jadi saya udah minta validasi dan di situ ada matkul PTPM Bu, mungkin nanti bisa Ibu batalin dulu validasinya ya Bu. Makasih Bu. Oke. Banyak ya kalian tidak lolos ya? Ada berapa orang kira-kira nggak lolos? Oke. Kemarin tuh banyak sih Bu, dari kelas R aja sampai 17 orang Bu. Oke. Oke, nanti akan saya ini ya cek semua yang tidak lulus. Oke, jadi yang kalau sispen ya, jadi berarti tidak bisa mengambil PTPN, yang Ale tidak bisa mengambil metode numerik. Coba lihat Andat, aduh. Jangan bilang Andat juga. Syukurlah kalian Anda tidak ada persyaratnya. Maksudnya tidak ada persyaratnya Ale ya. Oke, jadi ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman terkait
mata kuliah, kodenya ataupun pengisian KRS? Oke, silakan Ramadan. Mau nanya Bu, untuk di jadwal analisis investasi tambang ini tabrakan sama geologi struktur Bu. Jadi kalau mau ngambil itu harus salah satu jadi Bu. Gitu ya. Berarti geologi struktur yang diambil. Analisis investasi tambang kan pilihan, sedangkan itu wajib. Coba nanti tapi kayaknya kalau jadwal Pak Fadil ini kayaknya sudah fix deh yang investasi tambang. Berarti kalau siapa Ramadan tidak mengambil investasi tambang, berapa total SKS-nya? Tetap 23 Bu, tapi ngambil teknik tenaga listrik. Tadinya mau ganti gitu. Tadinya mau ganti, tadinya nggak mau ambil TTL. Iya Bu. TTL itu wajib ya? Oh wajib Bu ya? Wajib. Yang pilihan tuh apa aja Bu? Pilihan itu di sini Ganesha Batubara ini pilihan tapi wajib. TTL pilihan wajib. Ya, jadi ada di sini semua. Sebenarnya kecuali investasi tambang ini nggak wajib, bukan pilihan prodi, wajib. Coba. TTL pilihan. Nah jadi saya mau hapus TTL jadi Bu, mau ngambil AIT. Kenapa? Ya nggak apa Bu. Kan biasanya itu kan ada sesuatu kan yang sampai berpikir 2 kali untuk mengambil, kenapa? Saya nggak jadi makan soto di sana nih, soalnya ada yang bilang soto di sana itu nggak enak, kan itu alasan. Ya itu kan tadinya emang pengen ngambil ekonomi Bu, tapi nanya ke Ating katanya belum ada dosennya. Nah sekarang udah ada matkulnya, ya saya ambil Bu. Oke, berarti mau ngambil investasi tambang. Iya Bu, tapi terhalang jadwal yang tabrakan. Ini KRS-nya sudah di-submit belum? Belum Bu. Oh yaudah. Oke, ada lagi yang bermasalah? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Fajar. Mungkin mau nanya nih sih Bu, buat kalau metalurgi umum tuh termasuk wajib apa pilihan ya Bu? Wajib, metalurgi umum itu wajib. Oh baik Bu, terima kasih Bu. Bentar. Pilihan. Metalurgi umum pilihan tapi wajib. Gimana ya, kayak Ganesha Batubara, pilihan tapi wajib prodi. Sunnah ya Bu ya? Jadi di semester ini harus diambil gitu ya Bu, di semester depan bisa ngambil lagi? Soalnya metalurgi umum ini ya merupakan prasyarat dari pirometalurgi dan hidrometalurgi. Gitu. Siapa namanya? Tadi Fajar. Oke, nanti coba saya pastikan lagi ya, di kurikulum kita ini merupakan mata kuliah pilihan, tapi seingat saya ini merupakan mata kuliah pilihan wajib. Ya,
kalian wajib. Karena itu tadi, karena kita punya kakak ya, dan kakak itu ada P3K, ada P3, di mana P3 ini ada pengolahan dan pemurnian, di mana pengolahan dan pemurnian ini mata kuliahnya itu salah satunya terkait ya metalurgi umum, ya pirohidrometalurgi, seperti itu. Fajar. Kamu nanti mau fokus kemana? SDB atau PPP? P3? Nah, itu dia, Bu. Karena kan saya kurang minat nih, Bu. Bukan kurang minat ya. Kurang di pemurnian sama pengolahan lah, Bu. Makanya saya mikir 2 kali gitu, Bu, mau ngambil metalurgi umum. Kalau ada alternatif lain, bisa saya coba gitu, Bu, di semester ini. Kalau kamu tidak ngambil metalurgi umum, berarti berapa SKS? Nah, masalahnya IPK saya kan bener-bener mepet, Bu. Cuman bisa 22 nih. Tapi emang bener-bener mepet, Bu. Cuman kurang 0,0 berapa gitu. Nah, jadi kalau saya buang metalurgi, bisa nambah sekitar 2 matkul yang 2 SKS, Bu. Bobotnya biar bisa pas 22 gitu. 2 matkul, berarti 2 matkul itu apa? Nah, saya juga pengen tahu, Bu, selain analisis investasi tambang tuh apa, Bu, matkul Ada pilihannya? kayaknya software masuk nggak ya? Saya kurang tahu software itu dibuka untuk semua angkatan atau tidak. Nih software tambang nih ada. Software tambang ini bisa, ya harusnya bisa sih. Software tambang. Kurang menarik juga software tambang. Kurang sih, Bu. Mungkin ada yang lain, Bu. Software Saya tambang. tertarik sih, Bu, itu ngambil analisis invest, cuman malah nabrak Yostruk kan. Apalagi ya? Kebijakan pertambangan ini enggak. Ya reklamasi sama pengelolaan, reklamasi sama spek sosial saja sih. Tapi seperti yang saya sampaikan di semester sebelumnya, kalau kalian belum mengambil lingkungan tambang itu, sayang, kecuali kamu mau belajar lebih awal ya. Kalau kamu mau belajar lebih awal terkait reklamasi sama spek, ya kamu harus belajar lingkungan tambang dulu. Jadi apa lingkungan tambang, seperti apa hubungannya sih sama aspek sosial, apa hubungannya dengan reklamasi, seperti itu. Fajar. Palingan 2 itu. Jadi metalurgi itu emang bener-bener bisa gitu, Bu, ya, buat nggak diambil di semester ini. Ini saya infokan nanti ya, besok ya di grup ya. Coba saya tanya lagi ke Prodi. Ya. Oh, baik, Bu. Ya. Oke. Terus KRS saya juga udah minta validasi, Bu. Mungkin bisa buat dibatalkan, Bu, karena saya pengen ngotak-ngatik KRS lagi, Bu. Oke, gini saja. Jadi jangan ada yang japri saya ya. Jadi karena biasanya itu chat kalian itu tenggelam. Ya, chat kalian itu tenggelam sama anak-anak bimbingan KP lah, TA lah, dan yang lainnya. Jadi kita komunikasinya di grup saja ya. Jadi nanti Fajar tolong buat list nama mahasiswa yang minta dibatalkan validasinya. Jadi misalnya Fajar dalam kurung minta dibatalkan gitu. Jadi keterangannya di samping nama Fajar. Ya, namanya itu nama lengkap ya. Jangan nama ini nama panggil gitu-gitu ya. Ya Fajar ya, tolong ya. Baik, Ibu. Oke, jadi nanti dilanjutkan sama teman-teman yang lainnya. Jadi misalnya si Fahmi tadi ya, mau sudah submit, terus mau ubah KRS-nya, lanjutkan juga dan seterusnya. Jadi saya sudah punya datanya nih. Jadi tidak perlu scroll ya. Jadi tidak terlewat. Jadi semuanya itu saya periksa gitu. Oke.
Ada lagi, Fajar? Cukup, Bu. Ada lagi? Yakza, silakan Yakza. Izin bertanya Bu, kan untuk validasi KRS besok kan terakhir Bu. Jadi kami yang pertukaran mahasiswa ngisi KRS di ITB itu di tanggal 1 sampai tanggal 3 perkiraannya Bu. Apakah validasi ini bisa dibatalkan di tanggal tersebut gitu nanti Bu, kalau emang nggak bisa dikonversi? Iya, bisa. Jadi nanti kita ngechat informasinya di grup juga ya. Jadi nanti saya terima dulu, nanti di tanggal tersebut kamu ingatkan saja ya. Baik Bu, satu lagi Bu. Nah, ini kan kami baru 15 SKS Bu. Jadi apakah boleh kami ngambil semester 6 Bu, yang kayak PBG atau yang semester 8 ke ketiga gitu Bu? Kalau mata kuliahnya tidak ada prasyarat, boleh-boleh saja. Tapi kalau mata kuliahnya ada prasyarat, terus kamu belum mengambil mata kuliah tersebut, ya nggak bisa. Oh gitu ya Bu. Makasih Bu. Oke, jadi bagaimana kamu tahu itu ada mata kuliah prasyaratnya atau tidak? Ya salah satunya kamu bisa langsung ke prodi ya, tanya ke dosen pengampunya seperti itu. Baik Bu. Oke, silakan Fahmi. Saya izin bertanya Bu, kan kalau di semester ini nggak bisa ngambil PTPM Bu, ini berarti nanti ngambil matkulnya lagi atau gimana ya Bu? Yang ngambil matkulnya lagi maksudnya gimana? Di semester berikutnya Bu, ngambil PTPM lagi di SKS-nya Bu, Iya. atau? Jadi semester ini kamu nggak ngambil, di semester 5 kamu ngambil sispen. Harus lulus nih sispennya, baru di semester berikutnya baru kamu ngambil PTPM. Berarti PTPM ini cuman ada di semester genap ya Bu, matkulnya Bu? Iya benar. Satu lagi Bu, untuk studium general ini Bu, untuk yang pertambangan itu kan dia kode mata kuliahnya kalau di Siaket kan KU 0006 semua Bu. Kalau yang pertambangan tuh kodenya yang mana Bu? Kan ada banyak pilihannya tuh Bu. Oke, siapa tadi yang sudah ngambil? Raffi ya? Raffi SG Ramadan. Kamu juga sudah ngambil SG? Sudah Bu. Sudah dapat nilai? Sudah Bu. Oke, kodenya apa? Yang di ujungnya ada RTA-nya Bu. Tuh, Fahmi. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Ramadan. Oke, ada lagi? Oke, Fanani, silakan. Bu, maaf sebelumnya, untuk yang analisis investasi tambang ini kelasnya udah full Bu, gimana Bu? Berarti ya sudah tidak ada kuota. Oh, berarti nggak bisa diambil ya Bu analisisnya? Berapa SKS kamu? Sekarang 22 Bu. Bisa ngambil 24. Iya, kalau analisisnya masih ada space bisa ngambil 24 Bu. Soalnya tadi udah penuh jadinya 22. Iya, jumlah kuota itu udah ditentukan sama dosen pengampunya. Baik, Jadi, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Sudah? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau cerita? Perwalian kita tidak setiap hari ya. Ada yang mau curhat? Semester 3 kemarin? Nggak ada? Nggak ada nih? Masih malu kayaknya Bu. Ke Rizky aja nih yang nggak malu. Bu, Rizky yang mau cerita Bu tadi ngechat saya. Oke, apa Rizky? Kira ada katanya mau cerita Bu. Mau cerita apa Rizky? Kata Rizky semester 3 paling berat Bu. Enggak Bu. Semester 3 paling berat. Cobalah nanti nih semester 4 ya. Kamu akan bilang, aduh semester 3 itu nggak ada apa-apanya. Tuh denger Rizky. Mau nanya Bu sebenarnya Bu. Oke, mau nanya apa?
Kalau untuk pengurusan KP itu gimana ya, Bu? Apa? Pengurusan apa? KP, Bu. KP? Tanyalah kakak tingkatmu, bacalah Juknis, astaga. Oh iya ini. Terima kasih atas pertanyaanmu, saya mengingat sesuatu. Oke, teman-teman sekalian, ya. Jadi, sudah berapa kali ya juga saya sampaikan, ketika kalian ingin mengetahui suatu informasi, kalian ini sudah mahasiswa. Jadi bukan siswa lagi, ya. Jadi apa-apa tanya ke dosen wali. Ingat, dosen walimu itu bukan hanya ngurus 1 orang mahasiswa, bukan hanya 100 mahasiswa, tapi setambang. Kalian itu ada 715 orang. Bayangkan. Ya, belum lagi tugas-tugas yang saya sampaikan. Jadi, tolong kerjasamanya ya. Itu kalian mencari informasi terlebih dahulu. Ya, entah itu misalnya keuangan ke gedung B, entah itu akademik ke gedung B, entah itu terkait misalnya tadi KP, kamu bisa menanya kakak tingkatmu dulu, ya, bisa lihat Juknis ada di web TA, apa coba lagi? Kamu bisa tanya ke prodi, ya, teman-teman. Jadi jangan sampai ini yang tidak ingin saya harapkan ya, jangan sampai kalian menunggu jawaban dari dosen wali yang tidak pernah membalas WA tersebut ya, sehingga kamu mengabaikannya dan nantinya kamu yang akan rugi. Ya, Rizky, gimana? Rizky udah mahasiswa atau siswa? Mahasiswa, Bu. Oke, udah mahasiswa ya. Jelas? Ini untuk semua ya, bukan untuk Rizky saja, untuk semua mahasiswa perwalian saya. Jadi kalian tolong cari tahu informasinya dulu ya, cari tahu entah itu lewat media sosial, entah itu langsung datang, entah itu apa ya. Kalau memang benar-benar sudah tidak ada jalan keluar, kalian sudah lewat jalan itu semua, baru deh, Bu, saya sudah kesini, tapi saya belum dapat informasinya, gitu. Oke? Nah, ini lagi. Jadi, teman-teman, ya, kalian kan mahasiswa perwalian saya. Kemarin juga sempat saya ajar ya, dan kita akan ketemu di 2 mata kuliah semester depan. Kalian sudah tahu ya bagaimana saya di semester 3 mengajar. Kalian sudah tahu bagaimana misalnya Pak Hafid, bagaimana Pak Laudiarham, bagaimana Pak Alio ya, cara mengajarnya. Kalian itu belajar dari semester 3 dan saya harapkan kalian tidak mengulanginya di semester 4. Ya. Gitu. Misalnya saya saja ya contohnya, kebetulan kalian kemarin saya ajarkan misalnya keterlambatan ya. Keterlambatan itu saya sangat keterlambatan itu kayak menurut saya ya kayak membuang waktu seseorang, seperti itu. Jadi kalau kalian terlambat, kalian itu sebenarnya membuang waktu orang yang misalnya dalam hal ini menunggu kalian. Tapi untuk perkuliahan itu adalah kalau kalian terlambat itu adalah kerugian kalian. Misalnya dosennya seperti saya yang tidak menerima keterlambatan, yang sudah memberi toleransi kalian terlambat, kalian akhirnya tidak bisa masuk kelas, yang rugi siapa? Yang rugi kalian ya. Itu yang pertama, kalian sudah paham semua dosen yang ada di prodi pertambangan, betul tidak? Betul tidak? Atau masih ada yang tidak mengenali dosennya selama 1 semester? Kenal, Bu. Kenal saja, nggak tahu Pak Hafid orangnya gimana, tidak tahu. Misalnya Bu Jarwinda orangnya seperti apa. Misalnya Pak Lio seperti apa. Sudah ya, jadi kalian sudah belajar, kalian sudah punya pengalaman diajarkan oleh dosen pertambangan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, jadi attitude itu yang pertama
Jadi attitude itu penting, teman-teman ya. Jadi walaupun kalian pinter, yakin deh kalau kalian tidak sopan, kalian tinggi hati, kalian merasa benar sendiri, kalian apa, yakin, saya pegang ucapan saya, itu tidak akan menguntungkan bagi kalian. Ya, jujur banyak banget orang pintar, banyak sekali orang pintar di luar sana. Tapi ketika attitude-nya tidak ada, ya mungkin masa depannya yang ketika dia attitude-nya ada itu melanjung tinggi ya. Tapi ketika tidak, yakin dia akan begitu-begitu saja. Jadi saya harapkan mahasiswa perwalian saya ya, saya harapkan ya itu jadi sopan santun. Bukan hanya kalian, saya kurang paham juga ya, kenapa mahasiswa saya tidak mau membandingkan dengan di zaman saya hanya mau memberitahu kalian bahwa saya mengalami di cara mahasiswa komunikasi sama dosennya seperti apa ya, tahu-tahu langsung nanya tanpa sebab ya, cara bertanyanya seperti apa, itu sangat tidak baik. Jadi kita semua ini punya tata cara dalam komunikasi. Ya, kalau kalian sudah paham, oh ini dosennya misalnya tidak apa-apa nih kalau seperti ini ya, tidak masalah. Tapi kalau kalian tidak tahu, attitude itu paling penting. Ya, jelas ya? Jelas ya? Jelas tidak? Jelas, Bu. Udah 1 SKS ini kita. Ada lagi? Nggak ada? Ada atau tidak ada lagi? Cukup, Bu. Cukup. Apa cukup? IGD, apanya yang cukup? Maksudnya dari saya nggak ada pertanyaan lagi, Bu. Oke, apa yang sudah gede dengarkan dari saya tadi? Izin, Bu, Apa tadi yang sudah dipahami? seperti tadi kan Ibu, kita dari awal bahas masalah mata kuliah. Jadi dari awal ya mata kuliah yang bisa diambil di semester 4 ini mata kuliah wajib pilihan. Terus bagi teman-teman yang yang mengulang, yang tidak lulus mata kuliah ini tidak bisa ngambil mata kuliah kelanjutannya di semester 4. Kemudian tadi kode-kode mata kuliah juga, Bu, sama beberapa pesan-pesan Ibu sebagai dosen wali kami untuk kami sebagai mahasiswa, Bu. Oke, untung didengar ya. Alhamdulillah didengar. Jadi itu ya teman-teman. Jadi saya tidak mau ya ada laporan ya dari dosen lain. Oh, mahasiswa angkatan 2020 nih, ininya seperti ini. Jadi saya tidak mau, teman-teman. Jadi kalau satu melakukan, yakinlah satu angkatan kena gitu. Ya. Itu yang saya harapkan, dan itu merupakan suatu keuntungan juga, keuntungan ya bagi kalian, karena kalau sesuatu itu sudah jadi habit ya, jadi kalian itu akan terbiasa. Jadi kalian akan bawa nanti misalnya kalian bekerja, ataupun nanti kalian misalnya melanjutkan kuliah, itu nanti akan terbawa ya, terbawa bagaimana beradaptasi, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang-orang. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya ini adalah tanggal-tanggal penting ya selama 1 semester ini. Jadi masa perwalian dan pengisian KRS itu di tanggal 15 sampai tanggal 23. Jadi teman-teman yang hadir di sini silakan mengisi KRS-nya dan di-submit. Jangan lupa submit ya. Ada mahasiswa yang masih dalam bentuk draft, terus tiba-tiba, Bu, KRS saya belum disetujui, Bu. Ya gimana caranya, Bu, disetujui kalau tidak disubmit? Ya, jadi semuanya harus disubmit ya, jangan dalam bentuk draft. Oke, terus tanggal 29 Januari itu adalah awal perkuliahan semester genap. Kalian sudah mulai masuk kuliah ya. Di tanggal 18 sampai 22 Maret ini merupakan masa UTS ya. Tanggal 13 sampai 24 itu masa UAS.
10 sampai 14 Juni itu masa pendaftaran semester antara. Jadi saya ingatkan kembali bagi mahasiswa yang ingin mengambil semester antara bisa mendaftar di tanggal 10 sampai 14. Tadi ya, misalnya ada bahasa Inggrisnya D, terus LHS-nya D, terus PKN atau agamanya D, ini bisa diambil di semester antara. Lihat ya teman-teman jadwal pendaftarannya. Jangan sampai tanggal 15 baru mikir mau ngambil semester antara padahal pendaftarannya sudah ditutup. Ingat ya, jadi tolong dicatat ini bagi mahasiswa yang mau mengambil semester antara. Nah, 17 Juni ini kuliah perdana semester antara dan 19 Juni ini 19 Agustus merupakan akhir perkuliahan semester antara. Jadi ya 1 bulan lebih untuk semester antara. Jelas? Jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Kita masih ada nih 12 menit sebelum saya tutup. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Yuda. Kalau untuk perwalian kedua itu kira-kira kapan ya, Bu? Perwalian kedua itu mungkin setelah tanggal 22 Maret. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Tapi 22 Maret itu sudah masuk puasa belum ya? Ya, palingan nanti kita online ya. Di tanggal 22 Maret ini, pas tanggal 22 Maret ini, saya sudah tidak di Lampung. Jadi kemungkinan besar perwalian kedua juga nanti kita akan online. Oke, ada lagi selain Yuda? Oke, silakan Natasha. Izin bertanya, Bu, kan misalnya ngambil bahasa Inggris di semester 2 itu nggak lulus kan, Bu? Itu masih bisa nggak, Bu, ikut semester antaranya besok, Bu? Iya, masih bisa. Masih. Baik, terima kasih, Bu. Oke, dicatat ya tanggalnya. Natasha ya, jangan sampai lewat ya. Kalau bisa buat Google Calendar di tanggal 9. Buat daftar semester antara. Ya, Natasha ya. Ya, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada yang mau ditanyakan? Silakan Fajar. Bu, maaf Bu, tadi saya waktu absen terkendala sinyal Bu, terus formnya pas tadi udah berhasil malah udah ditutup Bu, gimana ya Bu, bisa dibuka lagi apa nggak bisa Bu? Oh iya, coba di link yang ini, yang di chat. Yang di chat coba, link yang di chat Fajar coba. Baik Bu. Ada kan? Linknya. Oke. Iya Bu, ada. Ya gimana Natasha mau nanya lagi? Oke, ada lagi? Nggak ada? Gini teman-teman, kalau tidak ada, nggak apa-apa dibilang nggak ada Bu. Kalau ada Bu, ya. Ada tidak? Tidak ada, Bu. Oke. Jadi saya nggak nunggu-nunggu ya. Oke teman-teman, kalau tidak ada ya, semangat untuk semester 4-nya. Jadi saya harap bisa lebih baik dari semester sebelumnya, lebih baik dari semester 3. Semangat, silakan belajar dengan giat supaya hasilnya maksimal juga ya. Hasilnya maksimal. Dan bukan kesalahan ya, sebenarnya sesuatu yang menurut kalian yang tidak bagus di semester 3, tolong tinggalkan ya, tolong tinggalkan. Itu tadi kalian bisa memplanning ya, bisa membuat simulasi ketika kalian menuju sarjana teknik
ya. Itu bisa menjadi motivasi kalian ya, bisa menjadi apa ya, energi kalian untuk belajar lebih banyak lagi. Ingat ya, seperti yang saya sampaikan bahwa kalian itu harus belajar mandiri ya, supaya apa? Supaya kalian bisa lebih satu langkah lah ya, lebih satu langkah maju, sehingga apa yang dibahas kalian sudah tahu, oh ternyata maksudnya ini, maksudnya itu dan ini. Oke, itu ya teman-teman, sekali lagi semangat untuk semester 4-nya. Semoga semuanya sukses ya, entah itu dalam tugas, kuis, UTS, UAS, semuanya itu sesuai dengan harapan kalian. Oke, mungkin itu saja saya akhiri untuk perwaliannya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.